Sekarang kita masuk ke tahap kedua. Ulangi tahap kedua. Cut. Oke, kembali lagi di cerita Nirwana. Oke, kita masuk ke part kedua. Di sini kita akan membahas apa saja yang harus disiapkan sebelum proses pendaftaran, baik itu pendaftaran secara online, lanjutkan dengan pendaftaran bentuk fisiknya, mengantarkan berkas-berkas di tempat-tempat yang sudah ditunjuk. Nanti kita akan bacakan juga. Terus sebelum masuk ke sana, kita akan membahas tentang persyaratan di tahun ini seperti apa. Yang pertama, warga negara Kesatuan Republik Indonesia, pria dan wanita. Terus yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba. Nah, ini sekarang nih. Tinggi badan untuk pria minimal 160 cm, untuk wanita minimal 155 cm, dan berat badan harus seimbang. Itu sesuai dengan proporsional. Misalnya 160 10 sudah ada rumusnya biasanya. 160 100 bocor Pak. Jadi biasanya itu misalnya 170, untuk proporsional berat badan itu biasanya dikurang 110. Jadi untuk berat badan idealnya itu 60 kg, misalnya seperti itu. Selanjutnya, telah lulus dan berijazah D4, S1, S1 profesi dan S2 dengan jurusan atau program studi sesuai kebutuhan yang sudah kita bahas di video part 1. Jadi sebelum kamu tonton video part 2 ini, kamu harus tonton dulu video part 1 biar informasinya itu valid, terus informasinya itu kamu tidak terpotong-potong begitu. Terus selanjutnya, nah ini nih, berusia paling tinggi 32 tahun pada saat pembukaan Dikma. Kalau nggak salah itu waktu angkatan saya 32 tahun itu hanya khusus untuk dokter. Nah kalau kali ini semua jurusan bebas. Satu lagi persyaratannya itu boleh menikah. Nah, kalau di angkatan saya itu yang boleh menikah hanya untuk dokter dan S2 psikologi. Jadi psikolog itu boleh maksudnya telah menikah dan melakukan pendaftaran waktu di angkatannya saya. Selanjutnya, untuk program studi akreditasi A, IPK minimal 2,80 bagi yang berijazah D4, S1 atau S1 profesi. Untuk program dengan akreditasi B, minimal IPK-nya itu 3,00 bagi yang berijazah D4, S1 ataupun S1 profesi. Selanjutnya, bagi jurusan kedokteran umum atau gigi telah berijazah S1 profesi dan telah lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau dokter gigi. Nah, jadi untuk para dokter berarti harus sudah lulus uji kompetisi dulu. Uji kompetensi. Nah, itu maksudnya. Nih dia, betul kan? Diperbolehkan sudah menikah. Nah, berarti kan boleh. Bagi wanita sanggup tidak hamil pada saat pendidikan pertama dan tidak dalam keadaan menyusui, serta melampirkan surat izin suami atau istri. Selanjutnya, membawa fotokopi program studi yang dikeluarkan oleh BAN PT. Bersedia ditugaskan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti kayak kami berasal dari Sumatera Barat, ditugaskan di Papua Barat. Jadi baratnya Sumatera ke baratnya Papua. Jadi harus bersedia di mana saja dan siap ditempatkan di mana saja. Selanjutnya, bagi karyawan harus mendapatkan persetujuan dari instansi terkait
dan sanggup membuat pernyataan diberhentikan dengan hormat dari pimpinan instansi mana ini? Instansi yang bersangkutan bila lulus seleksi dan masuk pendidikan pertama. 15. Membuat surat keterangan bebas narkoba dan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah. Nah, untuk rekan-rekan, untuk surat bebas narkoba itu bisa juga kamu urus di rumah sakit Polri untuk pengecekan baik itu tes urin dan tes darahnya. Boleh di rumah sakit Polri, boleh di rumah sakit pemerintah, atau boleh juga di RST. Nah, di angkatan saya dan angkatan ke atas itu nggak ada nih, yaitu membawa surat keterangan bebas COVID-19 dan melampirkan atau menunjukkan sertifikat vaksin pada saat daftar ulang di tempat pendaftaran. Nah, pada saat daftar ulang saya bilang tadi tuh, jadi pada saat pendaftaran online, setelah pendaftaran online yang kamu siapkan itu apa? Berkasnya itu kamu bawa pada saat pendaftaran atau registrasi di pendaftaran ulang yang telah ditentukan. Jadi seperti kayak di saya, Sumatera Barat, khususnya Provinsi Sumatera Barat itu di Lantamal 2 Padang. Terus kayak di Pekanbaru di Pangkalan Angkatan Udara. Nah, seperti itu. Jadi kayak bilang kenapa tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada, ya karena COVID-19 itu terjadi pada saat letting atau angkatan saya itu sedang melaksanakan pendidikan. Jadi 2019 akhir 2020 pada saat kami melakukan pendidikan atau melaksanakan pendidikan di Akademi Militer. Nah, di sana itu pertama kali COVID sedang marak-maraknya, sedang mewabah di negara kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas pengalaman. Jadi apa saja tadi? Selanjutnya di sini saya akan berbagi tips apa saja sih yang perlu kamu siapkan setelah kamu daftar online. Langkah-langkah yang harus kamu lakukan. Yang pertama, yakinkan Rikmin atau pemeriksaan administrasi semuanya, mulai dari ijazah, akte kelahiran, KTP, NPWP, BPJS itu kamu urus semua. Semuanya kamu urus. Itu dan semuanya difotokopi dan terlegalisir. Terus selanjutnya untuk ijazah, baik itu ijazah dari SD, SMP, SMA, atau SMK, atau MA, atau pesantren. Nah, itu dilegalisir di dinas pendidikan. Jadi tidak ada yang dilegalisir di sekolah. Semuanya itu di dinas pendidikan, baik itu dinas pendidikan kabupaten ataupun dinas pendidikan provinsi. Sementara untuk tingkat universitas itu bisa dilegalisir di kampusnya masing-masing. Itu waktu pengalamannya saya. Selanjutnya nih, administrasi sudah kamu yakinkan, kamu susun mulai dari kamu SD, SMP, SMA, terus kuliah, mulai dari akreditasi jurusan, akreditasi fakultas, akreditasi universitas, kamu siapkan saja dulu. Setelah sudah itu kamu yakinkan semuanya, yakin apa sih bahasanya? Jadi setelah kamu yakinkan semua dosir kamu atau dokumen kamu itu terlegalisir, masing-masing misalnya ijazah itu 10 rangkap. Jadi masing-masing partnya itu atau masing-masing ijazahnya itu 10 rangkap. Terus KTP 10 rangkap, KTP orang tua, kakak orang tua, KTP istri atau kakak sebagai kepala rumah tangga bagi yang berkeluarga. Pokoknya semuanya itu dilegalisir, KTP orang tua baik bapak dan ibu. Kalau misalnya sudah tidak ada, pastikan ada itu yang surat kematian. Nah, itu juga dilegalisir. Selanjutnya, setelah kamu melaksanakan Rikmin dan meyakinkan itu sudah lengkap, sudah terlegalisir, sudah 10 rangkap, kamu simpan, lanjut kamu melaksanakan request atau pemeriksaan kesehatan atau istilahnya medical check up. Kamu bisa melaksanakan request di rumah sakit tentara, baik itu tentara angkatan darat, angkatan laut, atau angkatan udara. Biasanya RST, RSAL sama RSAU, atau tidak bisa di rumah sakit Polri. Supaya apa? Kamu melakukan supaya meyakinkan pada saat kamu tes pertama itu
tes kesehatan mulai dari fisik, terus telinga, THT, terus kayak varises, kayak seperti saya kan kemarin tuh sempat suntik varises juga, semuanya luar sampai dalamnya kami tuh diperiksa semua, gigi, kesehatan mata, kesehatan telinga, itu diyakinkan di rumah sakit yang sudah saya sebutkan tadi itu. Boleh nggak di rumah sakit umum? Boleh, tapi kalau bisa saya menyarankan di rumah sakit tentara atau rumah sakit Polri. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang terlambat, tidak ada kata yang terlambat, namun supaya meyakinkan. Tapi sebaiknya sih jauh-jauh sebelum kamu melaksanakan pendaftaran sudah melaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu. Gunanya apa? Gunanya untuk apabila misalnya nih kamu punya tongsil atau mandel, nah itu kamu bisa melaksanakan operasi terlebih dahulu untuk melakukan upaya-upaya supaya kesehatan kamu itu kesehatannya bagus. Nah, terus kesehatannya itu tidak ada T1, jadi apa sih namanya? Apa ya? Itu Stakes. Stakes. Ya, stakes 1 2 3 itu. Jadi kalau stakes 1 itu baik, 2 sedang, stakes 3 itu bisa gagal, bisa masuk. Nah, seperti itu. Jadi nanti di situ kamu tanya ke pemeriksaannya ini gimana dan langkah apa selanjutnya yang bisa kamu lakukan. Itu gunanya medical check up. Selanjutnya sebenarnya Garjas, ini lanjut Garjas. Kamu itu Garjas itu ada 2, rekan-rekan bisa melaksanakan Garjas A dan Garjas B. Apa itu Garjas A? Garjas A itu yang pertama lari. Lari maksimalkan. Kamu punya pemikiran itu atau kamu punya konsep di dalam pikiran kamu itu, ingat ketika kamu bersantai, sainganmu sedang melaksanakan latihan dan mempersiapkan dirinya untuk menjadi yang terbaik. Jadi jangan tanya, berapakah untuk kuota ini, berapa diterima, saingannya banyak enggak. Bukan gitu, sainganmu itu adalah dirimu sendiri. Ketika kamu mampu untuk mengalahkan egomu, mengalahkan rasa malasmu untuk bangun dan bangkit mewujudkan impianmu, maka kamu akan berhasil, yakinkan. Terus yang kedua, jangan lupa minta restu orang tua serta berdoa sama Yang Kuasa. Dalam. Lanjut, Garjas B. Nah, Garjas B itu apa aja? Ada push up, ada pull up, ada yang terbaru ini apa namanya? Lunges. Lunges tuh yang begini kakinya. Nanti ada di YouTube itu, kamu cari aja Garjas A, Garjas B itu seperti apa. Mungkin ke depan video nanti kita buat video Garjas A dan Garjas B. Terus renang, nanti itu kameramen ada orang renang itu. Selanjutnya setelah itu usahakan nilainya itu maksimal semua, 100 semua, sehingga kamu benar-benar sempurna untuk PD pada saat melaksanakan tes. Baik itu tes mulai dari administrasimu, kesehatanmu, langsung Garjasmu. Terakhir itu kamu harus siapkan psikologi. Ini psikologi sangat berpengaruh terhadap penentuan kemana kamu, ke darat kah, laut kah, udara kah, atau cocokkah kamu bergabung di TNI atau tidak. Nah, itu nanti terlihat dari psikologi kamu. Di mana Kak latihannya untuk psikologi? Banyak. Di Angkatan Udara sendiri itu ada di Dinas Psikologi Angkatan Udara. Terus ada Dinas Psikologi Angkatan Darat. Kalau Angkatan Udara itu di Jakarta, Angkatan Darat itu ada di Bandung. Nah, itu atau lembaga-lembaga psikologi lainnya. Yang pertama itu tes koran. Itu apa sih tes koran? Kamu pasti nggak ngerti kan tes koran itu bagaimana, terus perhitungannya bagaimana. Nah, itu yang dilatih terus. Ada beberapa metode dan cara untuk penghitungannya seperti apa. Itu nanti dilatihkan di sana. Saran saya kamu juga mempersiapkan hal tersebut. Terus yang paling terakhir itu setelah melaksanakan serangkaian apa yang sudah saya bagikan tips itu tadi itu, terakhir itu nanti wawancara. Nah, cara kamu duduk, cara kamu menjawab, dan cara kamu menghadapi penanya atau apa sih testor ya, menghadapi testor. Nah, itu cara duduk, cara bersikap. Nah, itu juga kamu pelajari. Seperti ini caranya duduk ya, seperti ini cara menjawab. Nah, pola-pola yang seperti itu yang harus kamu terapkan. Nah, itu mungkin tips dan triknya. Selanjutnya, setelah serangkaian itu kamu laksanakan, kamu siapkan semua,
Yang pertama, untuk menjaga kesehatan dirimu itu hindari. Yang pertama, bergadang untuk kesehatan di dalam tubuh. Nanti pada saat di pusat itu dicek semua, mulai dari jantung, ronsen, paru-paru, itu semuanya dicek. Untuk kesehatan bagian organ dalam itu hindari begadang. Yang perokok nih, bagi perokok kurangi rokoknya. Terus yang ketiga, yang minum minuman keras itu apalagi sangat dilarang sekali, jangan. Terus usahakan hal terkecil apapun yang dapat menyebabkan seperti kayak kecelakaan, seperti mengendarai sepeda motor, yang maksudnya mengurangilah intensitas bepergian itu terlebih dahulu. Karena pengalaman pribadi saya, pas ketika saya mau berangkat di Jakarta saya kecelakaan. Nah, itu berbagi pengalaman saja, dan untungnya cuman keseleo. Jadi hindari untuk bepergian bermotor itu supaya meminimalisir terjadinya kegagalan yang disebabkan oleh kelalaian kita pribadi. Terus tips yang terakhir itu, pada saat melaksanakan tes itu serangkaian tesnya panjang itu. Dari saya pribadi, jangan lupa berdoa, minta restu orang tua. Terus jangan lupa terus-terusan berlatih, siapkan segala sesuatunya. Ingat, saingan kamu itu banyak. Kalau kamu tanya berapa saingan kamu per jurusan, itu banyak, saingannya banyak. Karena seluruh Indonesia, universitas negeri, universitas swasta, semuanya itu jurusan yang ada di daftar yang di video part 1 itu merupakan sainganmu. Ingat, saingan terberat itu adalah diri kamu sendiri. Terima kasih sudah nonton video part 1, terus ini part 2, dan next kita akan buat part 3. Saya minta masukan dan sarannya untuk mendukung channel ini. Ke depan kita akan terus berbagi tips, berbagi informasi, dan juga akan menghadirkan rekan-rekan yang sudah lulus perwira prajurit TNI, Bintara PK, terus Tamtama PK. Kita akan hadirkan di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng seputar pengalaman, seputar motivasi apa saja yang telah dilakukan, sehingga rekan-rekan menjadi lebih semangat lagi memperjuangkan cita-citanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.